ada berkaitan dengan permasalahan kependudukan. Oke, tahu ada yang tahu tentang permasalahan kependudukan? Ada yang tahu? Ayo. Tidak. Pelajaran kelas berapa ini? Kelas 7 kalau nggak salah. Oke, kita lihat. Di sini ada soal tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dapat menurunkan kesejahteraan. Apalagi jika kondisi tersebut tidak diikuti peningkatan kualitas penduduk. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dilakukan dengan cara, oke, sebelum kita bahas soalnya, kita lihat dulu nih. Ada yang dinamakan seperti sebentar. Permasalahan penduduk ya. Ya. Nah, permasalahan penduduk di sini kita pahami yang dibahas berkaitan dengan pertumbuhan, ya, laju pertumbuhan penduduk. Terus ada permasalahan lain nggak? Ada, ya. Kondisi sosial yang kita pahami, selain laju pertumbuhan penduduk, ya, keseimbangan antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian, ya. Ya. Apalagi? Dan lain sebagainya. Oke, nah di sini kenapa laju pertumbuhan penduduk ini bisa menimbulkan sebuah masalah? Tidak terlepas daripada yang namanya apa? Jumlah atau populasi. Paham ya, Dede ya? Kalau populasinya banyak, ya, pasti otomatis beban negara atau anggaran yang harus dikeluarkan juga semakin Lebih besar. ya, negara lebih besar. Nah, dampaknya tentu akan mengganggu yang namanya kesejahteraan Oke. Oke. Nah, kalau udah berimbas kepada kesejahteraan ekonomi, ya kita pahami di sini banyak muncul permasalahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan kemiskinan. Iya kan? Nah, upaya apa yang harus kita ambil untuk menyikapi, atau upaya pemerintah untuk menyikapi peningkatan kesejahteraan penduduk? Salah satunya kalau kita ketahui, kalau pemerintah itu melalui Kementerian Sosial mengadakan yang namanya BLT, betul ya? Bantuan langsung tunai. Jadi ada beberapa kepala keluarga yang mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi per bulannya dia mendapatkan nominal rupiah. Paham Dede? Itu sebagai contoh aja ya. Oke. Kita bahas ke soal. Nah, dari pertanyaan tersebut, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dilakukan dengan cara bla bla bla. Nah, kita lihat ya yang A, mengajak penduduk untuk menabung sebagian pendapatannya. Benar nggak sih menabung? Hah? Benar nggak sih menabung? Benar, nabung. Kenapa bisa jadi benar? Ayo. Ayo dijawab. Kalau kakak bilang salah ya, kenapa? Masih kurang tepat. Kita ketahui di sini apa? Permasalahannya berkaitan dengan kesejahteraan. Betul ya? Iya. Kesejahteraan ini tentu yang harus dievaluasi adalah bagaimana Yang kita. D, yang D. Yang D. Yang D. Sebentar dulu, kita bahas dulu dong. Kesejahteraan berkaitan dengan apa nih? Dengan lapangan pekerjaan. Oke, nanti anak-anak SMP Hang Tua apa sih berkaitan erat nih, berhubungan erat setelah sekolah nanti memperoleh pekerjaan kah atau membuat sebuah lapangan pekerjaan.
Oke, jadi kalau nomor 1 dia nabung tapi nggak punya sumber pendapatan, gimana caranya? Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi jawabannya tidak tepat. Oke, yang kedua atau yang B, memberikan bantuan bahan makanan selama beberapa bulan. Nah, ini yang kalau kita pahami kondisinya terjadi di waktu pandemi ya. Pandemi. Logisnya kalau orang cuma dikasih makan tapi nggak dikasih keleluasan ataupun dikasih pelatihan ya, yang terjadi apa? Demoralisasi. Apa tuh? Berkaitan dengan moral ya. Berkurangnya nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kaidah kehidupan. Orang Indonesia kalau dikasih gratisan, wow, paling senang gitu ya. Nah, berbanding terbalik kalau pemahaman kita nggak boleh mengandalkan cuma dari pemberian orang, ya kan? Tapi juga kita harus menumbuh kembangkan yang namanya kegiatan wira usaha. Oke. Wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha ini berkaitan dengan apa nih? Salah satunya adalah inovasi. Terus apa lagi? Pastinya berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Ya. Oke, keren nih anak-anak hang tua nih. Oke, jawabannya yang lebih tepat itu yang D. Tapi kita lihat dulu penjelasan yang C-nya ya. Memberikan kredit modal usaha untuk industri besar. Nah, di sini yang menjadi berbeda ketika kasusnya itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Identiknya adalah sebagian besar daripada masyarakat Indonesia masih dalam taraf kehidupan yang di bawah rata-rata. Berarti kalau misalnya dikasih kredit modal usaha untuk industri besar, itu belum tentu memberikan apa nih? Dampak yang signifikan buat kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, ya. Jadi simpelnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, jadi untuk soal di sini kita lihat jawabannya menumbuhkan sikap kewirausahaan penduduk. Kenapa harus menumbuhkan sikap kewirausahaan penduduk? Ayo. Kenapa harus menumbuhkan sikap kewirausahaan untuk penduduk? Nah, kita ketahui nih, kalau misalnya zaman Raffles pas penjajahan, Raffles itu kan dia membawa paham liberal ya. Nah, konsep liberal ini mengedepankan setiap individu. Nah, kalau kebijakan Raffles waktu itu bisa jadi gagal karena apa? Karena tidak adanya wirausaha, ya kan? Kalau dia dikasih kebebasan individu, seharusnya banyak bermunculan wirausaha. Nah, di Indonesia yang terbiasa dengan pendidikan zaman kolonial, kepengennya apa? Dapatnya gratisan, ya kan? Dapatnya dengan mudah dan lain sebagainya. Ini menjadikan suatu fenomena di tengah masyarakat yang berdampak luas. Nah, jadi kalau dengan kewirausahaan kita bisa apa? Setidaknya meminimalisir pengangguran dan juga kemiskinan. Dari kewirausahaan itu sendiri bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nih biasanya anak-anak hang tua nih pada Tidur nih, Pak. ada yang tidur. Main bola. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada orang main bola nih. Siapa nih tokohnya? Ada Ezra siapa? Walian. Dari timnas apa nih? Belanda ya? Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Sedang berhadapan dengan siapa? Myanmar. Oh iya, betul, Myanmar. Ya, waktu itu dibantai berapa? Kalau nggak salah 5-0 deh. 5-1 ya. Nah, di sini skornya Indonesia 5, di sini Myanmar skornya 1. Oke. Yang ditanyakan bukan si Ezra Waliannya nih, tapi bagaimana dua kelompok ini ya, dua kelompok ini dilihat
dalam bentuk interaksi sosialnya. Oke. Kalau dari bentuk interaksi sosialnya, Timnas Indonesia dan Timnas Myanmar bisa dibilang hubungan yang kayak gimana nih? Antar kelompok ya. Betul nggak? Betul nggak? Antar ke kelompok. Nah, Kelompok. di dalam kelompok tersebut ada beberapa anggota. Oke. Kita lihat soalnya. Pertunjukan sepak bola antar negara menunjukkan bentuk interaksi sosial antar kelompok. Secara khusus, bentuk tersebut masuk ke dalam interaksi sosial disosiatif. Yuk, kita bahas ada berapa bentuk interaksi sosial. Yang pertama yang sering kali kalian ketemui, ya baik diri kalian maupun lingkungan kalian adalah Konflik. apa yuk? Konflik. Konflik. Yang pertama, nah, Apaan? bentuk sosial ya, bentuk interaksi sosial. Oke, yang pertama itu asosiatif. Betul? Asosiatif itu ada yang kerja sama, ya kan? Apalagi kira-kira? Ada yang berkaitan dengan tawar menawar, ya kan? Dan lain sebagainya. Terus lawannya asosiatif apa? Disosiatif. Apa nih disosiatif? Kalau tadi asosiatif berkaitan dengan kerjasama atau persatuan, kalau disosiatif berkaitan dengan perpecahan atau permusuhan atau pertentangan, gitu ya. Nah, contohnya disosiatif apa aja nih? Ada yang namanya konflik. Betul? Terus ada yang namanya kompetisi. Dan yang terakhir ada namanya konversi. Oke. Kalau konflik itu biasanya berkaitan dengan kekerasan, ya. Kekerasan dan juga ada dua belah pihak yang saling berseteru. Terus kalau kompetisi apa, Kak? Perlombaan. Iya, bisa jadi sebuah perlombaan. Iya. Apa? Kompetisi berkaitan dengan perlombaan. Betul ya? Nah, dia dikategorikan sebagai perpecahan tapi tidak mengakibatkan korban ya, ataupun mengakibatkan kerugian yang lebih banyak. Terus yang ketiga ada yang namanya konversi. Konversi itu kayak gimana? Konversi itu kayak galau-galaunya anak muda sekarang, hubungan yang tidak jelas. Nah, dia adanya di mana? Antara konflik dan kompetisi. Paham ya? Nah, konversi juga bisa diartikan sebagai kompetisi negatif ya. Kenapa dibilang kompetisi negatif? Ya karena dia menuai satu kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, berkompetisi tapi melakukan banyak kecurangan. Paham sampai sini ya, Dek? Oke. Terus kita lihat Indonesia kalau kita pahami berhadapan dengan Myanmar di gambar ini, tentu bisa kita identifikasi ya. Kalau dibilang konflik belum sampai ada baku hantam ya. Kalau namanya sepak bola, terkecuali Liga Indonesia. Liga Indonesia tuh biasanya ada baku hantam. Tahu kan baku hantam? Pukul-pukulan dan lain sebagainya. Kalau anak-anak cowok pasti tahu nih. Oke, terus kompetisi. Arah-arahnya lebih ke kompetisi ya. Terus kalau konversi tadi enggak juga, kan gitu. Nah, kalau koersi di sini bersifat memaksa. Siapa nih yang dipaksa? Kan nggak ada paksaan di sini. Paham ya? Oke, jawaban yang lebih tepat adalah Yang B kompetisi. Oke, thank you. Kita next ke soal berikutnya. Nah, di sini disajikan satu soal ya. Soalnya berkaitan dengan perayaan di suatu wilayah ya, kayaknya di Jawa nih. Bali itu.
Bali apa Jawa? Bali itu Bali. Bali ya? Oh, saya Bali. Bukan banyak. Kalau kakak bilang sih ini kayaknya di Jawa gitu. Lihat dari batiknya kan beda. Iya. Bali. Oke. Yang bener lu, Pi. Rumah Apis kali. Yang bener lu, Pi. Bohong kali. Iya, bohong kali ini Apis nih. Apis yang mana nih orang ini? Waduh. Oke, kita lanjut. Aldo. Oke, kita lanjut. Di sini kalau kita pahami ada kabar, ya, kemudian norma yang diikuti tanpa berpikir panjang berdasarkan tradisi disebut. Oke, pasti kalian tahu kan jawaban daripada soal ini? Tahu nggak? Tahu. Ayo, sekarang Yang D. yang apa? D. Norma agama. Waduh, salah. Folkways. Salah ya, Pak? Oke, Yang A. kita bahas dulu nih, ya. Ngasal Nando. Ngasal. Oke, kita bahas dulu nih. Ada folkways ya. Folkways seringkali diartikan sebagai apa nih? Norma jenis yang kalau aturannya itu punya sifat mengikat, Budayaan. ya, mengikat dan termasuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Oke, kenapa di sini dibilang berulang-ulang? Karena kalau kita pahami kondisi di masyarakat kita seperti ada perayaan apa namanya Natal bagi umat Nasrani, Lebaran bagi umat Islam dan lain sebagainya. Kalau kita pahami kondisinya berulang-ulang ya. Nah, tapi bisa nggak dijadikan sebagai referensi atau dasar kita menentukan folkways? Dia mengikat, tapi lebih kepada unsur agama. Nah, yang kita tanyakan di sini tradisi. Nah, tradisi masyarakat pasti identik dengan yang namanya adat Adat. Oke, terus kita lanjut nih ke penjelasan yang kedua selain folkways. Ada yang namanya mores, ya, atau tata kelakuan. Oke, tata kelakuan di sini merupakan norma yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas. Ayo, alat pengawas nih. Terus alat pengawas kalau kita pahami di sini sebagai sebuah kontrol ya, atau kondisi yang bisa dikendalikan. Nah, di sini mores itu dia bisa melakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Oke, nah kalau di sini kemungkinan yang lebih tepat itu antara folkways ataupun mores. Kakak menitik beratkan kepada mores. Kan di sini yang dijelaskan apa? Tanpa berpikir panjang. Nah, sementara di mores dia tidak sadar pun dia bisa melakukan, ya tidak sadarnya maksudnya dia kondisi matanya terpejam, maksudnya masih sadar ya. Fisiknya sadar tapi tidak sadarnya itu dia secara dengan sendirinya bisa melakukan sebuah kegiatan seperti tradisi. Oke, paham adik-adik sampai sini? Paham adik-adik? Paham. Oke, jawaban yang tepat itu lebih kepada mores ya.